Oke guys, balik lagi bersama kita cari cuan. Oke, sebelum lanjut update market dulu ya. Kalau kita lihat market bersama-sama di sini kan dari persentase harga Bitcoin dan kawan-kawannya ya tentunya kita akan mengacu pada kiblatnya dulu, Bitcoin dulu ya karena Bitcoin ini yang akan menarik harga daripada kawan-kawan yang lain seperti Ethereum, Solana, XRP, Dogecoin dan ya masih banyak lagi yang lainnya yang bisa grow lagi. Jika Bitcoin ini nanti grow ya, otomatis altcoin lainnya juga grow gitu ya. Oke, hari ini memang market dalam kondisi yang cukup bagus dengan beberapa altcoin termasuk Bitcoin recover. Bitcoin hari ini sempat menyentuh di ranah harga sekitar 73.000 US dollar walaupun hari ini ya saat ini terjadi sedikit rejection. Oke. Dan kali ini ya kan ada hal yang cukup menarik buat kita bahas terutama tentang salah satu meme coin terutama dari sektornya meme coin yang cukup fenomenal yaitu tentang si PP Coin. Nah, di sini kita akan melihat untuk PP Coin ya. Kita menggunakan platformnya Get.io ya, teman-teman ya. Jadi kalau kalian ingin coba nih salah satu platform, kalian bisa coba link yang ada di kolom deskripsi. Nanti teman-teman akan dapat potongan 10% ya jika kalian mendaftar dengan link yang ada di deskripsi saya. Nah, di sini kita akan melihat teman-teman ya. Secara keseluruhan, PP sedang terjadi yang namanya fase rejection dulu ya. Dan menariknya untuk PP, target selanjutnya daripada si PP Coin itu adalah di rentan harga ini. Jadi kita akan melihat ini adalah target daripada PP. Karena kalau kita melihat bersama-sama di sini, dia udah membuat yang namanya internal break of structure-nya dia ya. Dia udah nge-break area sini. Jadi ini udah terbentuk yang namanya bos ya, break of structure, tinggal nanti secara pelan-pelan konsisten teman ya dia akan mengalami grow atau tidak gitu kan, karena sentimen positif untuk si PP ini bagus ya. Jadi kan dia naik nih kemarin seperti ini, terjadi rejection sempat naik ke sini ya, tapi dia terreject kembali dan semoga ini bisa grow ke sini dan terjadi rejection dan yes menargetkan harga sini ya. Jadi kalau nanti pola pergerakannya nanti seperti ini, maka di sini akan membentuk yang namanya bos lagi. Nah, jadi ini bos pertama, bos kedua dan di sini akan menjadi namanya low validnya dia. Dan ketika nanti semisal harga ini mampu ke break, maka target yang selanjutnya untuk PP Coin tetap akan menargetkan area resisten yaitu di area kepala 4432 sebelum menyentuh di area kepala 5. Itu adalah target terdekat daripada si PP Coin. Dan kalau kalian melihat dari segi volume transaksi yang ada di PP Coin, ini adalah salah satu meme coin yang memiliki volume transaksi yang cukup besar selain daripada Dogecoin. Bahkan meme coin Shiba Inu yang notabene dia berada di posisi kedua itu volumenya kalah dengan si PP Coin yang tanpa utilitas sama sekali. PP tidak ada utilitas tapi memiliki basis komunitas yang cukup gede ya, cukup kuat. Makanya volume transaksi yang ada di PP Coin ini cukup tinggi dibandingkan Shiba Inu. Nah, sedangkan Shiba Inu dia memiliki beberapa use case seperti blockchain-nya dia. Nah, hal yang cukup menarik di mana si PP ini kan jika PP ini udah ada yang ngajuin ETF ya. Jadi jika ETF ini nanti yang diajukan oleh Canary Capital ini terapprove oleh SEC, maka di sini ada beberapa prediction harga daripada si PP Coin. Jadi kalau kita melihat dari sini teman ya, logikanya kalau kita melihat dari salah satu tweetan di sini teman ya, bentar, ini masih loading agak lama. Nah, di mana ini Crypto Petal ya, dia nge-up tentang salah satu ya pengajuan ETF. Jadi Canary Capital itu kan mengajukan ETF spotnya PP ke SEC. Langkah besar untuk meme coin, Canary Capital secara resmi itu mengajukan daftar S1 ke SEC pada tanggal 8 April kemarin untuk ETF spot daripada si PP Coin. Nah, detail utama diajukan oleh Canary Capital Group LLC berbasis di Nashville. Nah, poin kedua, struktur ETF spot yang memegang token PP asli di dompet terpisah. Dan yang poin ketiga, Trust Delaware ya sudah terdaftar pada 23 Januari 2026. SEC kini memiliki waktu hingga 240 hari untuk menyetujui atau menolak untuk ETF PP. Jadi jika ETF PP ini nanti tersetujui atau terapprove, maka di sini PP memiliki prospek ya untuk mengalami grow up ya, untuk mengalami kenaikan lagi. Kenapa? Karena biasanya basis ETF itu sangat positif ya terhadap suatu koin ya, terutama apalagi dalam meme coin ya. Jadi di sini kalau kita melihat teman ya, dalam skenario ekstrim jika ETF daripada PP Coin itu berhasil memicu rasa takut ketinggalan atau bisa dikatakan FOMO dan antusiasnya yang besar dari investor retail, harganya mungkin akan naik hingga mencapai area 0,40 di belakang koma dengan kepala 34 sampai di kepala
5. Berarti PP akan membuat yang namanya ATH. Di mana kalau kita lihat skenario pertama di base case ya, ETF hype. Jadi ya itu bisa mengalami kenaikan kurang lebih 2 sampai 3 kali lipat. Kalau masuk dalam strong bull case ya, itu bisa 4 kali sampai 8 kali lipat, dan extreme main skenario 10 sampai 15 kali. Di mana bull of top rear yaitu 20 kali lipat, di mana PP bisa sampai di area 69. Ini berarti udah di range harga Rp1 dengan price harga dengan price dolar saat ini terhadap kurs rupiah gitu ya. Jadi kalau nanti bisa masuk ke ranah ini ya berarti komunitas PP akan mengalami yang namanya full senyum. Dan kalau kita melihat, kita coba menaikkan dari time frame ini ya ke weekly. Nah, jadi kita akan melihat nih time frame weekly daripada si PP Coin. Dan di sini kalau kita melihat memang PP udah ada beberapa target area untuk kenaikan harga dalam short term-nya, terutama di area 12, di area 16. Dan kalau kita melihat dari ATH PP, di sini PP ATH-nya itu di area 28. Ya, kalau nanti semisal ke kepala 3 berarti ATH lagi. Ke kepala 5 ya ATH, apalagi sampai di area 69 itu udah mendekati kurs Rp1 yang menandakan itu akan terjadi yang namanya panen raya bagi komunitas PP Coin. Walaupun memang sentimen-sentimen saat ini masih dalam kondisi yang cukup negatif ya untuk PP Coin, karena market ini dalam kondisi yang belum stabil juga. Dari struktur harga Bitcoin dengan struktur harga Ethereum dan yang lainnya memang sedang dalam fase penurunan. Cuman kalau kita melihat untuk Bitcoin sendiri ya teman ya, kalau kita melihat daripada si Bitcoin, coba kita akan ngambil dulu untuk Bitcoin ya, BTC. Kita akan melihat untuk persentase range harga, kita ngambil di market spot ya. Jadi kan kalau kita melihat daripada Bitcoin sendiri saat ini teman-teman ya, dia berada di range harga 7186. Nah, jadi kalau kita ngambil dari weekly candle-nya, Bitcoin kan dia ATH di area 26.000 something gitu kan. Dan saat ini kan terjadi rejection. Nah, rejection ini teman-teman ya, Bitcoin ngambil liquidity yang ada di sini. Jadi liquidity-nya ini udah diambil nih ya, liquidity ini udah diambil ke break, dan yes, saat ini mencoba untuk breakout kembali. Karena apa? Si Bitcoin masih tertahan di area resisten di sini. Nah, dia tertahan pas di area resisten ini ya karena area ini adalah area demand juga, teman-teman ya, yang cukup kuat. Dan kalau nanti dia mampu untuk breakout, maka target daripada Bitcoin dia akan menargetkan range harganya dulu itu di area sini dulu. Nah, di sini kan pas ada area resisten, di bawahnya fair value gap-nya udah ketutup ya, nggak ada area gap, tapi ini akan menjadi titik tujuan Bitcoin pertama kali. Oke ya, sebelum dia bisa grow untuk membuat ATH lagi. Nanti kalau terjadi yang namanya bull cycle, maka Bitcoin akan ATH. Oke, jadi ini dulu kawan. Next, kita bahas koin apa lagi? Tinggal ditulis aja di kolom komentar, pasti akan kita bahaskan. Oke, see you ya.